Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia Bab 5 Mempersiapkan Proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian terdapat pada A. Latar belakang, B. Perumusan masalah, C. Tujuan, D. Kontribusi penelitian, E. Definisi operasional, F. Tinjauan pustaka, G. Metode penelitian, H. Jadwal pelaksanaan, I. Rencana anggaran, J. Daftar pustaka. Struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam. Hal ini bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya. Sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut. A. Latar belakang masalah, B. Perumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Landasan teori, F. Metode penelitian, G. Kerangka penulisan laporan. Sistematika proposal bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya, setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Dengan membaca proposal, kita pun didorong untuk lebih kreatif dalam mencari berbagai terobosan kegiatan yang bermanfaat, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Proposal-proposal yang kita baca memberikan inspirasi tentang banyaknya kegiatan yang dapat kita lakukan, dan dapat pula kita kerjasamakan penyelesaiannya dengan pihak lain. Untuk sampai pada pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan sikap-sikap itu, kita perlu memahami maksud teks secara lebih baik. Kita harus memahami makna kata, kalimat, dan keseluruhan teksnya. Seperti yang kita maklumi bahwa di dalam proposal banyak kata teknis yang memiliki arti khusus. Dari teks proposal yang sudah dibaca, kita perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari kata-kata tersebut. Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Isi dari sebuah proposal secara umum, yakni berupa usulan kegiatan. Adapun isinya secara khusus dapat bermacam-macam, bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya itu. Di samping memiliki kesamaan umum, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan bakti sosial, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. Fitur-fitur kebahasaan lainnya yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Ketiga, kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga.
menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri, sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Menggunakan kata-kata bermakna lugas. Hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur. Supaya lebih mudah dalam penyusunan proposal, kamu harus mengawalinya dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kita bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat penyusunan proposal, yaitu melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan narasumber, atau melalui penyebaran angket. Langkah selanjutnya ialah dengan membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu. Literatur juga berperan sebagai rujukan atas bermasalah atau tidaknya temuan-temuan di lapangan itu. Langkah berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Lengkap, perhatikanlah kelengkapan bagian-bagian proposal, mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Mungkin juga lampiran-lampiran yang perlu disertakan. Untuk itu, kita harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu. Jelas, maksud dari jelas adalah perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang lazim digunakan untuk proposal, sehingga proposal yang kamu buat itu mudah dipahami oleh pembacanya. Dan yang terakhir, menarik. Perhatikan teknik penyajiannya, tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan hal-hal lainnya, sehingga penerima usul tertarik untuk membacanya. Dengan demikian, hal tersebut membantu pula di dalam proses pengesahan proposal tersebut. Demikianlah video rangkuman materi bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sampai jumpa di